Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ini memang masih banyak pertanyaan mengenai kemarin apakah striker asing ini Alexandre Pato atau bukan gitu ya. Jadi Alexandre Pato memang ada dua, Pato yang mantan pemain AC Milan dan Chelsea. Ada juga untuk Matheus Pato yang mantan pemain Borneo FC. Nah, sama-sama memang akhirannya ada Pato dan sama-sama memang dari Brazil. Jadi banyak yang salah paham juga gitu ya, apakah keduanya itu diminati Persib Bandung atau akan bergabung dengan Persib Bandung menjadi pemain asing terakhir. Nah, ini juga saya juga tidak bisa memastikan teman-teman, karena itu ya biasalah kalau memang rumors ini kan ya ada yang benar ada yang tidak juga. Jadi nanti kita coba bahas sedikit lagi, tapi untuk selengkapnya sudah kita bahas di video tadi malam gitu ya teman-teman. Namun sebelumnya ini juga saya coba untuk bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh yang kemarin sudah banyak bertanya juga. Jadi salah satunya kenapa Persib selalu lambat katanya untuk merekrut pemain, sedangkan pemain lain atau klub lain pemainnya sudah pada kumpul, sudah latihan juga, sudah mungkin merencanakan uji coba dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga teman-teman juga perlu tahu bahwa Persib sebetulnya musim ini di luar dugaan, tidak direncanakan sama sekali. Seharusnya sudah menjadi tim yang pertama siap gitu, karena ya tidak akan merubah banyak komposisi tim, namun memang ya di luar dugaan lah, ada beberapa pemain yang memilih pergi gitu ya. Jadi ya kita coba ulas sedikit saja. Jadi kita coba pengulangan sedikit teman-teman. Kita mulai dari Alberto dulu saja, yang memang pertama kali pemain yang memutuskan pergi. Nah, ini ya Bojan Hodak sudah menyatakan ke manajemen ya ini dipertahankan cepat untuk diaktifkan kembali untuk opsi perpanjangannya dan lain sebagainya. Namun ya di perjalanan itu ya Alberto memang menerima untuk pinangan dari klub India gitu ya, Mohun Bagan, yang memang rata-rata disinyalir ini memang masalah kontrak gitu ya teman-teman. Jadi ya Persib hanya mengaktifkan opsi perpanjangan 1 musim, dan mungkin saya juga nggak tahu nih apakah memang ada kenaikan gaji atau tidak. Tapi kalau di Mohun Bagan dia sudah berani kalau nggak salah 2 tahun langsung kontrak, plus juga itu untuk kontraknya nilai sudah termasuk gajinya gitu, itu pasti akan naik juga teman-teman. Jadi kan untuk pindah itu pasti ada plusnya. Nah, ini mungkin yang terlambat atau memang untuk negosiasinya agak sulit. Namun kalau untuk masalah Alberto, ya Wahaji sendiri sebetulnya sudah turun tangan teman-teman. Jadi ya pengen untuk stay gitu ya, ingin tetap di sini dengan berbagai cara, namun memang tidak bisa menyalahi aturan ya. Kalau memang dikeluarkan uang pribadi untuk beberapa keperluan Alberto juga itu tidak baik gitu ya untuk finansial secara klub. Kalau memang diberikan terus-menerus dari saku pribadi, itu ya nggak sehat lah untuk satu klub gitu ya, karena ya dibiasakan menjadi manja nantinya. Jadi ya sudahlah, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan ya dilepas saja. Nah, itu untuk Alberto. Jadi memang sekali lagi dari awal kenapa memang tidak harusnya terjadi gitu plan B ini, namun ya sudah begitu. Lalu yang kedua juga Stefano tetap sama untuk pemain asing. Jadi ini memang masalahnya ada di beberapa pemain asing saja teman-teman. Jadi kalau untuk Beltrame akhirnya kemarin buka suara memang masalah keluarga, katanya untuk masalah keluarga tidak bisa meninggalkan di sana, jadi dia akan mencari klub yang ada di Italia saja. Namun ketika dikonfirmasi ke Bojan Hodak tidak mengeluarkan pernyataan apapun, hanya menggeleng-gelengkan kepala gitu ya. Jadi ya
kemungkinan karena kan Bojan Hodak sendiri yang merekrut Beltrame di paruh musim kedua musim kemarin, jadi tahu gitu ini mungkin ada sesuatu yang harusnya dinegosiasikan, mungkin tidak mencapai kesepakatan antara manajemen dan juga Beltrame sendiri gitu ya, baik itu pribadinya maupun agennya, mungkin begitu. Jadi ya kalau Bojan Hodak tidak mengeluarkan statement apapun masalah Beltrame, jadi ikut statement Beltrame saja, jadi mengatakan ya mungkin keluarganya ada di sana gitu saja gitu ya. Jadi ya berkembanglah itu di kalangan teman-teman bobotoh punya pandangan sendiri mengenai Stefano Beltrame. Lalu untuk pemain lokal sendiri sebetulnya tidak ada masalah teman-teman. Jadi kalau Bojan Hodak justru lebih berat melepas pemain asing yang ada di Persib Bandung mode juara kemarin. Jadi kalau memang pemain lokal ya mungkin lebih mudah gitu ya, karena ya lokal diganti lokal lagi. Tapi kalau asing ini mungkin yang merubah tatanan strategi Bojan Hodak juga gitu. Jadi ya memang bukannya lelet, bukan lama, tapi ini memang ada sesuatu yang memang dirombak di luar dugaan lah gitu ya, di luar rencananya. Nah untuk pemain lokal kita katakanlah seperti Ezra Walian sekarang. Ezra ya seharusnya sebetulnya masih bisa menjadi super sub juga gitu ya, namun ya entah kenapa masalah kontrak juga sepertinya, sehingga ya sudah tidak akan bergabung lagi dengan Persib Bandung musim depan. Sampai sekarang pun ya dikabarkan katanya ke Persik Kediri, namun Persik Kediri ya memang tidak membantah ya, untuk pelatih barunya juga tidak membantah bahwa mereka sedang terus melakukan pencarian pemain, sedang ya setidaknya meramu timnya juga, sehingga ya bisa kemungkinan ke sana dan akan lebih bagus katanya kalau memang benar-benar merapat ke Persik Kediri. Tapi kalau Bojan mengatakan sudah ke Persik Kediri, namun baru secara lisan belum tanda tangan hitam di atas putih begitu ya. Jadi ya inilah beberapa kalau lokal mungkin ya langsung diganti dengan lokal juga. Jadi ya kemarin makanya mendatangkan untuk Robby Darwish, tapi sepertinya ini pun banyak pertanyaan nih, apakah memang posisi Robby Darwish itu di mana? Namun kemarin Bojan Hodak mengatakan Robby Darwish bisa saja diplot di posisi Hen-Hen Herdiana di sini. Jadi, nah inilah beberapa teman-teman juga kemarin nanya apakah ada posisi Hen-Hen yang untuk membackup atau untuk bergantian gitu ya di posisinya Hen-Hen. Nah ini sudah terjawab, tidak ada teman-teman, tidak ada pemain lokal maupun tidak ada pemain asing yang akan masuk ke Persib di posisi Hen-Hen. Jadi Hen-Hen ini tergolong aman, posisinya bisa digantikan oleh Robby Darwish menurut Bojan Hodak, dan juga ya Rahmat Irianto di situ gitu. Jadi tapi tidak menyebutkan Kakang ya. Jadi Kakang ini mungkin masih 50-50. Persib juga bersiap-siap jika memang diambil oleh Bayangkara. Tapi kalau sejauh ini masih statusnya pemain Persib Bandung. Tapi nggak tahu ya kedepannya apakah sama kayak yang pernah terjadi gitu ya. Jadi diambil secara surat sakti gitu ke Bayangkara. Nah ini juga kita nggak tahu lah, tapi Bojan Hodak tidak membahas mengenai Kakang, hanya saja ya untuk Hen-Hen dipastikan bisa bergantian dengan Robby dan juga dengan Rahmat Irianto di situ gitu ya. Nah untuk pemain yang baru ini, apakah memang Alexandre Pato yang masuk atau bukan, ini juga menjadi satu hal yang kita terus tanya juga sebetulnya. Namun ya menurut Bojan Hodak ya tidak akan lama lagi katanya untuk strike atau pemain asing. Persib Bandung kan butuhnya memang penyerang. Nah tidak lama lagi katanya akan datang. Datang ini maksudnya sudah deal kah atau memang sudah ada incaran gitu ya akan datang tuh ya, ini masih menjadi ambigu sebetulnya, masih 50-50 apakah memang sudah deal atau belum gitu ya. Kalau memang sudah deal berarti sudah ada pemain asingnya, dan kalaupun yang dirumorkan Alexandre Pato ya bisa benar bisa tidak gitu, saya pun kurang tahu teman-teman, karena ya inilah untuk
beberapa kejutan Persib Bandung mungkin ya di sini gitu ya. Jadi di saat-saat terakhir begitu tim lain sudah mengumpulkan amunisi, ya Persib Bandung baru mengeluarkan amunisinya gitu. Nah ini ya memang ya kita patut ditunggu saja, kalaupun dari cocok loginya ya sudah banyak mungkin teman-teman yang tahu gitu, sudah memfollow media sosial Persib Bandung, sudah mungkin Pato juga tidak mempunyai klub saat ini, lalu juga kebiasaan Persib Bandung merekrut pemain yang memang free agent gitu ya, free transfer, tidak punya klub, jadi mungkin lebih mudah negosiasinya. Lalu juga ya beberapa hal yang menjadikan mungkin datang ke Persib karena sudah ada duo Brazil di lini penyerangan, bahkan sekarang di lini pertahanan gitu ya. Jadi misalkan Pato, baik itu Alexandre Pato ataupun Matheus Pato gitu yang datang ke Persib Bandung, ya justru memperkuat koneksi Brazil gitu ya di situ. Jadi ya memungkinkan juga. Namun perlu diingat juga karena ya ini selain untuk masalah riwayat cederanya, apakah cocok atau tidak bermain di Liga Indonesia yang mungkin cukup keras gitu ya. Lalu juga ada masalah biaya teman-teman. Kalau kita lihat dari transfer value-nya atau transfer value-nya, nilai transfernya itu mencapai 6, sekian untuk ya Alexandre Pato sekarang gitu ya. Jadi katakanlah 6, sekian M. Nah ini apakah memang masuk budget Persib atau tidak, melihat pemain asing yang diboyong kemarin pun ya tidak mencapai, bahkan tidak mencapai 4M yang seperti biasa Persib terapkan gitu ya. Mungkin ya yang nggak tahu, mungkin ada sesuatu dikecualikan atau bagaimana untuk Matheus Pato, Alexandre Pato gitu ya, apakah memang benar atau tidak gitu ya. Ini juga masih harus ditunggu lah teman-teman. Tapi kalau memang berbicara pemain asing paling mahal di Liga Indonesia untuk saat ini milik PSBS Biak, jadi ya 7, sekian M, jadi bukan Pato yang paling mahal. Namun apakah ini sekali lagi untuk menarik sponsor atau untuk menjadi marquee player agar mempunyai nama di kancah Piala Asia 2 gitu ya, atau di AFC besok. Nah ini juga kita masih nunggu apa memang benar. Kalau memang benar baru bisa kita tanya-tanya apa memang alasannya untuk merekrut Alexandre Pato ini gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.